Oke teman-teman, izinin aku memperkenalkan diri. Di sini nama aku Zahra yang akan menjadi moderator pada sesi webinar kita pada malam hari ini. Aku langsung aja nih share screen untuk materi kita pada malam hari ini bersama Kak Rusdi. Oke teman-teman, jadi salam kenal semuanya ya. Selamat datang di Mini Bootcamp Expert Implementasi IoT Lintas Industri, kunci untuk proses kerja dan operasional perusahaan yang lebih efisien bersama Kak Rusdi. Nanti di sini akan ada bersama kita Kak Rusdi. Mungkin boleh saya hai dulu nih Kak Rusdi. Halo teman-teman, ya selamat datang di mini bootcamp kali ini. Silakan Kak lanjutkan. Oke, selamat datang juga Kak. Oke teman-teman. Jadi nanti sesi malam hari ini akan bersama Kak Rusdi untuk mempelajari tentang basic-basic tentang IoT. Mungkin langsung next aja nih. Jadi mungkin untuk malam hari ini agenda kita ada yang pertama, oleh saya akan ada expert program overview. Terus ada langsung presentation session oleh Kak Rusdi, ada industry insight, dan Q&A serta foto bersama. Nah, jadi teman-teman kenalan yuk sama expert. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali ikut mini bootcamp, ada mungkin udah pernah ikut bootcamp sebelumnya, atau mungkin mau refresh ilmu lagi. Nah, Expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Bisa juga untuk teman-teman fresh graduate yang sedang nyari freelance atau side job untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain sebagainya. Nah, biar lebih keep in touch lagi nih sama expert, teman-teman bisa langsung cek aja nih sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan LinkedIn dengan username expert.id. Teman-teman bisa langsung connect, follow, dan ikutin nih info-info menarik dari expert. Nah, teman-teman, untuk yang join pada malam hari ini, karena sesi kita akan sangat bermanfaat pada malam hari ini, teman-teman boleh nih ikutin yang namanya Expert IG Challenge. Jadi buat teman-teman semua nih yang suka update, boleh nih dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya, kepada follower-followernya, kalau teman-teman lagi ikut yang namanya mini bootcamp gratis dari Expert. Caranya gampang banget, tinggal di-share di Instastory teman-teman, capturean dari kegiatan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa untuk tag at expert.id. Untuk story-story yang muncul dan nge-tag kita akan di-repost oleh admin expert.id. Nah, selain itu kita juga ada Expert LinkedIn Challenge. Jadi buat teman-teman yang lagi membangun personal branding nih, boleh juga nih ikut LinkedIn Challenge dengan cara membagikan sertifikat yang akan dibagikan di akhir sesi nanti untuk memperluas networking dari teman-teman semua. Siapa tahu ada yang mau ngajak intern atau kerjasama setelah tahu teman-teman semua udah belajar ilmu basic nih tentang IoT bersama Kak Rusdi. Dan jangan lupa untuk tag at expert.id dan tag juga Kak Rusdian Syaharahap biar tahu nih siapa aja sih sobat-sobat expert yang udah belajar bareng nih pada malam hari ini? Oke, sedikit kenalan juga nih. Kita juga punya yang namanya Expert for Corporation, sebuah end-to-end expert training provider. Jadi buat teman-teman di sini ada yang udah kerja, teman-teman perusahaan, atau mungkin teman-teman organisasi nih, seperti BEM dan lain sebagainya yang butuh training basic-basic tentang leadership, atau mungkin tentang soft skill, communication, Excel, IoT, dan lain sebagainya, bisa banget menghubungi untuk Expert for Corporation di Instagramnya nanti Expert for Corporation. Nah, ini beberapa contoh training program dari Expert for Corporation ya. Kalau Expert tadi kan ada tiga nih teman-teman kita refresh. Ada Excel, IoT, dan Human Resource. Nah, kalau di Expert for Corporation, kita punya training, ada yang best sellernya nih, ada Cyber Security, ada Microsoft Suite, Deep Technology, dan Internet of Things. Dan ada skill-skill lainnya ya teman-teman. Oke, ini juga ada training fasilitas kalau teman-teman nanti menggunakan layan dari Expert for Corporation, ada customized syllabus, certificate of attendee, discussion group, representative venue, excellent service, foto and video documentation, exclusive souvenir, serta training report. Nah, bersama Expert kita menyediakan layanan end-to-end nih buat teman-teman semua. Ini beberapa contoh klien dari kita. Ada BUMN juga nih dari Peruri untuk pelajaran bootcamp IoT, ada PLN, ada rekan-rekan SMK
Juga nih untuk pelatihan IoT dan bootcamp Excel. Dan juga ada rekan-rekan dari Rumah Sakit Tulung Rejo untuk pelatihan Excel serta teman-teman universitas nih dari Fakultas MIPA UI untuk pelatihan deep learning for medical imaging. Oke, ini teman-teman contoh case tadi yang di handle oleh Expert for Corporation ada PT Peruri dan juga dari teman-teman SMK Haniaya. Dan mungkin teman-teman boleh nih nanti di kolom chat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau kenalan bisa langsung ramein aja nih kolom chatnya. Dan mungkin pada malam hari ini kita langsung aja untuk masuk ke sesi bersama Kak. Oh, sorry, sorry. Kita langsung ke sesi bersama Kak Rusdian dan sebelum itu jika ingin ditanyakan, teman-teman bisa nanti nanya ke link Mentimeter ya teman-teman. Jadi bisa ngeklik nama, underscore pertanyaan, di scan barcode aja dengan kode 55194372. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, pertanyaannya bisa drop di sana atau mungkin nanti tenggelam di kolom chat, bisa di resend ke Mentimeter. Oke teman-teman, mungkin langsung aja nih kita akan mulai sesi pada malam hari ini bersama Kak Rusdi. Apakah Kak Rusdi udah ready? Udah Kak Jara. Oke Kak, oke kalau gitu selamat menikmati materi bersama Kak Rusdi ya teman-teman. Semoga enjoy dan bermanfaat. Thank you. Silahkan Kak. Oke Kak, izin share screen ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi eh, pada malam hari ini kita akan mini bootcamp bagaimana sih implementasi IoT di lintas industri agar operasional perusahaan yang lebih efisien. Sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman. Ini saya tutup dulu. Jadi saya Rusdian Sarahap saat ini sebagai Embedded Software Engineer di Ion Mobility, perusahaan di EV teknologi di electrical vehicle di roda 2. Sebelumnya saya di Pitik dan juga di Miyota sebagai firmware ataupun Embedded Software Engineer. Jadi itu saling beririsan ya teman-teman. Terus saya juga pernah di Smartka Developer. Kalau teman-teman pernah naik busway atau Jaklingko itu perusahaan saya dulu yang developnya. Terus kemudian saya juga bulan 2 kemarin juga sebagai mentor mini bootcamp di Edsped ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ketemu sama saya di mentor sebelumnya. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih IoT itu teman-teman? Jadi mungkin mau nge-refresh sedikit ya. Jadi IoT itu lebih ke gimana sih cara dari suatu alat agar bisa berkomunikasi dengan alat lainnya tanpa kabel gitu. Jadi wireless. Jadi misal teman-teman ini sekarang lagi maraknya smart home ya. Smart home yang mana kita bisa ngedeteksi ataupun kita bisa memantau rumah dari jauh gitu. Misalnya CCTV, kita bisa mengecek dengan handphone kita, terus kita bisa smart door lock menggunakan jempol untuk di apa namanya di pintu dan juga lain sebagainya. Jadi bagaimana sih si IoT si suatu benda atau suatu device ini bisa tetap saling apa namanya berhubungan dengan wireless. Jadi wireless itu bisa jadi menggunakan WiFi ataupun bisa jadi menggunakan Bluetooth. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan lebih banyak ya kayak headset yang udah ada Bluetooth-nya, terus kemudian smartwatch gitu. Jadi gimana sih agar bisa tetap berkoneksi dengan satu sama lain seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, apa sih komponen-komponen IoT itu? Nah, di sini ada beberapa teman-teman, ada 5 komponen utama untuk IoT sendiri, yaitu ada device-nya tadi. Device tadi itu adalah sensor yang mengumpulkan data-data yang akan dipakai oleh eh, si user ke depannya. Jadi, misalnya kita tadi menggunakan eh,
Contohnya itu misalnya sensor suhu di dalam ruangan ya teman-teman. Kita menggunakan sensor suhu, kemudian ada gateway ataupun penghubung antar sensor pada cloud-nya. Jadi misalnya sensor suhu tersebut mengirimkan datanya melalui Wi-Fi atau melalui Bluetooth. Jadi itulah yang dinamakan gateway. Jadi ada penghubungnya sebelum masuk ke cloud ataupun teman-teman taunya atau bisa kita sebut ke server ataupun database-nya. Terus kita kan udah dapat datanya ini di dalam database-nya ataupun di dalam cloud computing-nya. Tapi kalau datanya itu mentah, misalnya suhu di rumah saya 25 derajat terus-terusan gitu. Tapi nggak kita analis gitu. Jadi teman-teman itu percuma gitu. Udah banyak datanya cuman nggak dianalisis gitu. Jadi ada komponen keempat yaitu analitik. Gimana sih data dari sensor suhunya itu misalnya, oh ternyata kalau malam hari suhu di luar ruangan lebih rendah daripada di siang hari. Oh ternyata saat ini polusi udara di Jakarta ataupun di Jabodetabek kalau musim kemarau lebih tinggi polusinya dibandingkan musim hujan ataupun lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa mengambil suatu keputusan yang akan teman-teman terima di interface ataupun bisa kita lihat di smartphone kita cuaca hari ini di Jakarta ataupun di Jabodetabek ataupun di seluruh Indonesia sedang berawan. Itu didapat dari mana? Dari si sensor yang di depan tadi. Ada device, terus diarahkan ke gateway, dan juga dikirimkan ke cloud dan di analitik sebelum ditampilkan kepada user. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita tadi berbicara bagaimana sih IoT di lintas industri ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa aspek ya. Saya ambil contoh ada 5 aspek. Bagaimana sih IoT di electricity ataupun di ketahuinya di PLN ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimasi ternyata misalnya di suatu desa arus yang masuk ke dalam desa tersebut ataupun listrik yang dikonsumsi desa tersebut ternyata kurang gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengecek, oh ternyata di desa tersebut arusnya sangat kurang ataupun sering ngejepret kalau misalnya kita MCB ya di MCB di rumah gitu kan, sering ngejepret. Jadi bagaimana sih kita mencegahnya agar si MCB-nya yang gede itu ataupun si elektroniknya rusak, kita pasang sensor yang ada di situ. Kita pasang sensor, misalnya sensor arus dan juga sensor tegangan ya teman-teman. Sensor arusnya ini misalnya udah mendekatin warning nih. Oh, ternyata kita kita plan sepertinya ini harus kita tambah lagi apa namanya? Kita tambah lagi misalnya trafonya gitu sebagainya. Jadi kenapa kita memerlukan data-data tersebut agar kita bisa memaintainnya itu eh, tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi ibaratnya ketika kita ada kerusakan barang yang gede, memang apa namanya rusaknya itu nggak nggak langsung serta-merta rusak, tapi ketika rusak sekali kan pasti bakalan membutuhkan biaya yang gede kan teman-teman. Jadi kita antisipasi itu dengan cara menambahkan sensor ke dalam suatu alat tersebut agar kita bisa mengurangi biaya maintenance yang besar tadi seperti itu teman-teman. Kemudian juga di bidang transportasi. Eh, pada sekarang kan kita sering nih belanja online kan teman-teman. Wah, ini paket saya dari eh, marketplace udah sampai mana ya? Kita bisa cek di misalnya di cekresi.com ataupun di dalam marketplace-nya. Jadi kita bisa tahu nih, wah ternyata paket saya udah sampai di apa namanya? Di Cakung atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih, wah ternyata paket saya udah mau sampai ini udah diantar sama driver. Jadi di bidang transport ini pun IoT sangat diperlukan teman-teman. Kemudian misalnya kita di transport ini ketika kita misalnya ada suatu gudang kan, gudang kita ini, wah inventory kita ini kalau nggak dicek bisa-bisa kita boncos nih teman-teman. Nah, kita memerlukan suatu sensor yang bisa, wah ini harus ditambahin nih sensor ini biar bisa mengurangi boncos tersebut teman-teman.
Kemudian di gas and oil kita bisa eh, mengambil data dari si apa namanya si minyaknya tersebut, terus kita bisa ngeremote aset. Wah ternyata hari ini kita bisa ngebor ataupun bisa ngambil sebanyak apa gitu teman-teman. Nah di bidang medis, nah di bidang medis ini sangat banyak ya teman-teman. Seperti kita beberapa tahun lalu kita sempat kolaps karena COVID karena kita kekurangan eh, apa namanya availability di dalam suatu ruangan rumah sakit tersebut teman-teman. Jadi ternyata kita waktu COVID kemarin kita masih telepon by WA kan. Wah ini rumah sakit ini ada nggak apa namanya eh, kasur yang tersedia, ternyata nggak ada. Jadinya kita wasting time kan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bisa menginstal ataupun menambahkan perangkat IoT tersebut di dalam rumah sakit, kita bisa mengurangi hosting time tersebut dan juga kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang lebih lama dibanding yang kemarin kita corona teman-teman. Terus kemudian di bidang water juga kita bisa mengetahui nih, wah ternyata ketika sedang hujan debit air banyak, kita harus banyak menyalurkan kepada pelanggan ataupun kita harus banyak menyimpan air agar ketika musim kemarau kita bisa memakai air seperti normal gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa juga menyisipkan di bidang air ataupun sumber daya alam seperti di angin. Jadi kita bisa menambahkan sensor ataupun kita membuat kincir angin agar bisa eh, dimaksimalkan gitu teman-teman potensinya. Jadi kalau saya bilang ini IoT ini di berbagai impact ini di sangat dikhususkan untuk kebermanfaatan untuk masa depan teman-teman. Selanjutnya kita tadi sudah berbicara apa sih manufaktur ataupun bidang-bidang IoT untuk di lintas industri. Tapi kita belum tahu nih kan eh, komponennya apa aja sih teman-teman gitu. Jadi kita ada button itu sebagai sensor dan aktuator. Jadi IoT sendiri itu ada tadi kan ada beberapa komponen ya teman-teman. Nah ini komponen secara garis besar ya teman-teman. Tapi kita harus tahu juga device gateway ke cloud itu ada komponen lagi teman-teman seperti ini. Jadi ada sensor dan aktuator, di mana sensor dan aktuator inilah sebagai mata dan juga kaki dari si suatu barang tersebut teman-teman. Misalnya untuk sensor ultrasonik ini seperti eh, cara kerjanya kelelawar teman-teman. Kita bisa mengetahui jarak benda dengan si sensor menggunakan sensor ultrasonik. Atau bisa kita analogikan seperti mata di manusia teman-teman. Jadi tapi tanpa si tapi ketika kita menggunakan sensor ultrasonik ataupun menggunakan button tanpa data processing unit, seperti teman-teman mungkin mengetahui ada Arduino, ada Raspberry Pi, kita nggak bakalan bisa membaca, wah ternyata 30 cm lagi ini udah ke dinding nih, kita harus segera menghindar. Kita nggak akan bisa ngebaca itu kalau tidak ada si data processing unitnya itu teman-teman. Jadi kita tetap harus memerlukan si Arduino, ARM ataupun Raspi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara IoT, kita kan tadi sudah saya mention bahwa di mana si suatu sensor itu bisa diambil datanya kemudian secara wireless. Bagaimana sih connectivity-nya? Kita bisa menggunakan Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, LoRa, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini tiga komponen ini yang sangat diperlukan ketika kita ingin membangun suatu IoT system seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita dari data processing unit ini ke si gateway-nya ini teman-teman, si Bluetooth-nya ini, kita memerlukan komunikasi teman-teman. Jadi tadi misalnya si temperatur ini ingin diterima datanya oleh HP saya teman-teman. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, tadi temperatur suhunya ini, temperatur sensornya ini mengirimkan data melalui Wi-Fi, seperti itu misalnya. Wi-Fi-nya ini menembakkan ke suatu MQTT, teman-teman. Jadi,
kalau misalnya teman-teman sempat belajar di informatik ataupun di dari manapun, ketika kita ketika kita mengakses suatu website kan pasti kita bakalan menggunakan http.google.com seperti itu kan teman-teman, www.google.com. Jadi kita untuk mengakses google.com itu kita memerlukan suatu protokol teman-teman. Nah, salah satu protokol itu kita bisa menggunakan MQTT. Seperti yang sudah saya singgung di sini ada WebSocket, HTTP, COAP sama MQTT. Nah, MQTT ini sangat mudah sekali ketika kita ingin suatu project teman-teman. Bahkan ketika saya dulu tugas akhir juga saya menggunakan MQTT teman-teman untuk saling bertukar data dengan eh, laptop dan juga HP. Jadi ketika kita jadi cara kerja MQTT ini kita hanya perlu mempublish suatu data ke dalam si brokernya ini teman-teman. Jadi misalnya nih kita install MQTT ini ke VPS ataupun server kita ataupun kita bisa menggunakan MQTT public yang ada di internet itu nanti kita akan coding juga menggunakan MQTT public ya teman-teman di sesi selanjutnya ini. Jadi ketika kita menggunakan MQTT broker ini, ketika ada sensor suhunya ini berubah, kita akan mempublish data ataupun kita akan mengirimkan data ke MQTT broker dengan dua mekanisme teman-teman. Jadi kita harus menggunakan topik sebagai judul dan juga message sebagai eh, isinya teman-teman. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan MQTT kita harus memperhatikan dua parameter teman-teman, topik dan juga isi dari si topik itu sendiri. Jadi agar kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata si sensor ini atau dari kamar saya ternyata data suhunya segini, dari toilet saya suhunya segini gitu teman-teman. Jadi saling berkaitan yang seperti yang sudah saya mention sebelumnya juga. Kita bisa aja sebenarnya kita hanya membuat topiknya ini temperatur rumah Kak Rusdi gitu. Tapi kita nggak buat kamar kamar Kak Rusdi ataupun WC Kak Rusdi atau kamar apa dapur Kak Rusdi. Jadinya kita mengirimkan data-data sampah teman-teman. Nah, itu yang perlu kita minimalisir. Apalagi ketika kita lintas industri dan juga untuk efisiensi kita harus mengurangi data-data yang seharusnya bisa kita kurangin gitu teman-teman ya. Nah, dari publish ini dari publish ini bakalan disimpan di broker ini dan juga si HP ataupun si laptop ini harus mensubscribe teman-teman. Jadi kita harus ada kayak wah saya harus subscribe nih. Misalnya tadi topik eh, rumah Kak Rusdi kamar Kak Rusdi gitu kan. Satu lagi dapur. Nah, kita harus subscribe dua topik tersebut agar kita bisa mendapatkan data dari si temperatur tersebut, teman-teman. Nah, MQTT ini juga ini cara ngapusnya gimana ya? Sorry. Annotate. Oke. Jadi, teman-teman, MQTT ini berkaitan juga dengan IoT eh, sistem MQTT ini berkaitan juga dengan security teman-teman. Jadi ketika kita mengirimkan data, kita akan menggunakan beberapa enkripsi teman-teman. Jadi hanya kita yang tahu gitu. Jadi kita misalnya menggunakan MQTT eh, server kita sendiri ya teman-teman. Kita bisa menambahkan enkripsi dengan password dan juga user di MQTT tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa mengirimkan data dengan aman dan nyaman, teman-teman, tanpa harus diketahui oleh orang-orang lain gitu. Apalagi misalnya ada buat apalagi kan kita kemarin sempat ada data bocor ya di Indonesia. Nah, kita bisa menguranginya dengan cara security yang ada
apa namanya di MQTT tadi tersebut teman-teman. Nah, kemudian apalagi sih yang biasanya security di dalam IoT bisa juga dengan firmware update teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan IoT kita pasti bakalan ada update berkala teman-teman. Kayak misalnya di smartphone kita, di HP kita, pasti ada update software kan teman-teman. Misalnya, wah ini udah Android 12 atau Android berapa gitu. Pasti kita akan mengupdate itu agar tetap mengoptimalisasi si perangkat kita tadi gitu teman-teman. Jadi misalnya ketika kita membuat suatu sistem, kita nggak bisa membayangkan langsung ke garis finish teman-teman. Ketika kita membuat suatu sistem, misalnya saya ingin buat monitoring di rumah gitu. Monitoring di rumah bisa jadi parameternya hanya suhu dan juga kelembaban. Tapi ketika seiring berjalannya waktu ternyata itu kurang. Kita bisa menambahkan sensor amonia ataupun sensor infrared apa ketika ada orang kita bisa ngedeteksi. Nah, ketika kita menambahkan dua itu kita hanya perlu menginstal dua sensor lagi terus kita menambahkannya itu dengan firmware update teman-teman. Kita optimalisasi lagi apa namanya protokolnya ataupun pengiriman datanya gitu teman-teman. Jadi ketika kita membuat suatu barang kita jangan langsung wah ini saya harus A B C D E gitu. Tapi kita bertahap aja gitu. A B C D E tapi di kemudian hari kita bisa menambahin F G H I J K gitu. Jadi kita bisa menambahin sesuai dengan kebutuhan kita karena kan kita pasti kebutuhannya bakalan berubah-berubah terus seiring bertambahnya teknologi dulu mungkin kita menggunakan MQTT menggunakan C ataupun Python sekarang udah ada Rust udah ada yang lainnya eh, bahasa pemrograman jadi kita harus update-update terus teman-teman terus kemudian bagaimana sih untuk sekuritas yang terakhir ini kita menggunakan access control teman-teman jadi misalnya menggunakan admin bisa mengakses semua email ataupun konfigurasi dari si IoT tersebut. Nah, bagaimana sih agar user di divisi A tidak bisa mengakses eh, folder yang ada di divisi B? Nah, kita bisa menggunakan access control, teman-teman. Jadi, IoT itu tidak serta-merta hanya sensor dan juga data processingnya. Cuman kita bisa juga mengakses data apa sih yang bisa kita ambil ataupun yang bisa kita stop share ke yang lainnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan eh, langsung mendemokan. Tadi kan saya sudah mention MQTT ya teman-teman. Jadi saya akan mendemokan monitoring jarak dengan MQTT dan juga sensor ultrasonik ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi saya mention ada Arduino, saya saat ini teman-teman bisa menggunakan ESP32 ya teman-teman. ESP32 ini udah built-in Wi-Fi dan juga Bluetooth. Jadi kita misalnya kita menggunakan Arduino Uno ataupun Arduino Nano, kita harus menambahkan lagi apa namanya modul komunikasinya. Nah, ketika kita menggunakan ESP ini kita hanya perlu menghubungkan atau connect ke si gateway kita ataupun si modem kita teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin modem ataupun Bluetooth untuk si Arduino kita. Jadi kita hanya perlu eh, membeli ESP32 terus sensor ultrasonik terus nanti bakalan ada di sini mungkin adapter 5 volt ya teman-teman ya. ESP32 seperti ini contohnya teman-teman. Nah, nanti kita hanya perlu ada 4 pin dengan pin yang pertama itu untuk pin 5 voltnya si sensor, terus ada groundingnya, kita tambahin ke ground, terus ada trigger. Jadi sensor ultrasonic ini cara kerjanya mirip seperti kelelawar yang sudah saya sebutkan tadi. Kita akan mengirimkan sinyal ultrasonik, terus kemudian akan ditangkap oleh si ekornya. Jadi si triggernya ngirimkan sinyal pertama, terus ketika ada dinding, wah si ekornya bakalan nerima si sinyal dari si
trigger tadi teman-teman. Seperti itu cara kerjanya. Kita langsung saja ke ininya ya teman-teman. Walkme projectnya. Saya menggunakan Walkme. Saya share di chat aja ya teman-teman. Nah, Walkme-nya sudah saya coding sebelumnya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan WiFi dan juga MQTT, kita harus menambahkan dua library ini teman-teman. Ada WiFi dan juga MQTT. Nah, selanjutnya tadi kan sudah saya singgung tentang trigger dan juga echo pin. Kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Sebelumnya mungkin misalnya ini masih kosong ya teman-teman. Hmm, Saya bisa nambahkan di sini. HC. Nah, di situ di sisinya ke 5 volt teman-teman. Jadi ESP32 ini ada dua pin. Pin untuk tegangan ada 3,3 dan juga 5 volt. 5 volt ini yang dipakai juga untuk yang di sini teman-teman. Jadi kita untuk mengantisipasi tegangan dari si sensor ini kita menggunakan dari si VIN ya teman-teman. Terus kemudian ada trigger, kita menggunakan pin 5. Terus ada echo, kita menggunakan pin 18. Nah, ini mungkin kita bedain aja teman-teman warnanya. Nah, terus ada grounding, kita bisa menggunakan di sini ataupun di sini, bebas teman-teman. Nah, gini. Jadi kita hanya perlu ketika kita ingin hands on kepada hardware, kita bisa beli ESP32, terus sensor ultrasonic HC-SR04, terus menggunakan ini bisa menggunakan USB biasa, USB HP, bukan USB-C ya, USB yang lama, atau kita bisa beli adaptor juga, itu gampang ditemukan. Nah, mungkin project ini nggak sampai 100.000 teman-teman, ataupun mungkin 70 ribuan ya, sama kita beli kabel jumper teman-teman. Nah, itu udah bisa satu judul teman-teman. Mungkin atau teman-teman ingin untuk proyek akhirnya gitu ya. Sorry. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini ada kita define ya teman-teman. Karena kan eh, speed suara itu kan 34 per meter per sekon ya kalau nggak salah saya. Maaf kalau misalnya salah. Jadi ini bisa kita tambahin untuk sebagai kosakata teman-teman. Terus kemudian ada sentimeter ke inci. Kalau misalnya kita hanya sentimeter, kita nggak perlu tambahin ini. Terus kemudian kita ketika menggunakan walkWI, kita bisa menggunakan SSID dari si walkWI-nya teman-teman. Tapi ketika kita menggunakan real ESP, kita bisa menggunakan hotspot pribadi kita teman-teman ya. Terus kemudian MQTT server kita menggunakan mqtt.dashboard.com bisa karena kita menggunakan host yang gratisan teman-teman di HiveMQ. Ini gratisan untuk brokernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai di sini. Terus kemudian ini untuk menginisiasi si Wi-Fi-nya teman-teman. Jadi kita buat objek baru dengan nama ASP client dari si objek Wi-Fi kliennya. Terus kemudian si ASP client ini kita masukkan ke dalam si MQTT-nya teman-teman. Jadi kita memerlukan objek Wi-Fi ke dalam eh, objeknya si MQTT teman-teman. Jadi ini klien ini artinya MQTT klien karena ketika kita berbicara MQTT kita bakalan berbicara tentang klien dan server. Jadi ketika device itu biasanya dianalogikan dengan klien teman-teman. Terus kita setup dulu Wi-Fi-nya ke SSID yang ada di Walkwie ya teman-teman. Terus kemudian eh,
kita masuk ke setupnya dulu. Jadi kita ini pin. Kita set dulu si trigger pin ini sebagai output, terus echo pinnya sebagai input teman-teman. Jadi trigger pinnya yang akan mengirimkan data ke mengirimkan si ultrasoniknya itu, terus echonya itu sebagai input untuk menerima datanya. Ini digunakan untuk menampilkan nilai yang ada di sini teman-teman. Terus setup WiFi, kita panggil di setup WiFi karena kalau teman-teman tahu pasti ketika kita menggunakan Arduino kita harus menetap ada fungsi setup dan juga fungsi loop teman-teman. Jadi fungsi setup itu adalah fungsi yang dimana dipanggil pada awal program itu dijalankan teman-teman. Ketika awal dijalankan kita hanya perlu mengeset satu kali. Seperti pin untuk sensor kita hanya perlu mengeset satu kali teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengeset berkali-kali, kita letakkan di setup teman-teman. Terus kemudian di loop ini yang akan fungsi yang akan terus-terusan dipanggil teman-teman. Nah, kita set MQTT servernya ini yang berasal dari sini teman-teman. MQTT dashboardnya ini, terus ini portnya. Nah, teman-teman biasanya kalau portnya ini apa namanya disesuaikan aja teman-teman. Misalnya kalau mau lebih secure bisa pakai port 8883 atau 884. Jadi tergantung teman-teman nanti ketika buat suatu project teman-teman. Terus kemudian kita set callback-nya. Callback-nya ini berguna untuk menampilkan data ataupun yang 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 telah yang diterima oleh si ESP teman-teman. Jadi tadi si MQTT ini kan ada dua teman-teman, publish sama subscribe. Nah, si callback-nya ini akan mengambil data yang diterima oleh si apa namanya si ESP-nya teman-teman. Jadi ketika kita mengset suatu data dari sini, kita bisa mengambilnya dan juga kita tampilkan di ESP-nya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bakalan bisa nge-callback eh, apa nge-subscribe si MQTT-nya teman-teman. Jadi kita bisa dua arah teman-teman ya. Terus kemudian tadi udah sampai ke nah ke- nah ini kita tadi udah masuk ke loop ya teman-teman yang akan dijalankan berulang kali. Ketika dia udah connect ketika si MQTT-nya ini sekali nggak connect dia akan menjalankan reconnect teman-teman. Jadi ini karena kan kita menggunakan WiFi nggak serta-merta jaringannya bagus terus kan teman-teman. Jadi kita menggunakan reconnect untuk mengambil data ataupun mengulang koneksi tersebut teman-teman. Jadi ketika tidak ada koneksi, dia akan reconnect. Nah, ketika ini dicek juga ketika dia tidak connect, dia akan coba connect lagi ke si MQTT ya teman-teman. Jadi ketika si MQTT-nya ini nggak connect, dia akan tetap ngirimin ataupun dia akan mencoba koneksi ke MQTT ya teman-teman. Karena MQTT-nya ini sendiri kita juga ada timeout teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau explore MQTT, perhatikan timeout di MQTT karena biasanya itu 1 menit ataupun kita bisa set 2 atau 3 menit. Setahu saya sih 1 menit 1 sampai 2 menit ya teman-teman. 60 second sampai 120 second. Nah, nanti dari si ini bakalan reconnect terus ketika kita nggak ada koneksi ke si MQTT-nya teman-teman. Nah, kemudian saya buat juga untuk perintah nge-publish data ataupun perintah mengirimkan data ke MQTT teman-teman. Jadi pertama sekali si pin triggernya itu di low in, terus di high agar dia mengirimkan sensor ultrasoniknya itu, terus kemudian si triggernya itu di low in, habis itu si echo-nya ini ngambil data dari hasil dari si triggernya itu ngirimkan ultrasonik itu teman-teman. Jadi
dia jadi yang diambil itu adalah durasi ketika si ekornya ini dapat data teman-teman. Data durasi ketika si ekornya ini pada saat dia ke trigger oleh si trigger pinnya teman-teman. Jadi durasinya inilah yang akan diubah ke dalam suatu formulasi durasi kali kecepatan suara dibagi dua dapatlah sentimeter teman-teman. Kemudian eh, didapat tadi sentimeter, kita print karena tadi kita udah serial begin, terus kita bisa publish ke expert publish ultrasonic teman-teman. Kita coba simulasi ya. Jadi sambil kita nunggu ini, nah ini digunakan untuk nge-publish yang untuk si MQTT teman-teman ke FMQ-nya ini. Nah tadi kan saya bilang kita harus ngubah ini ya teman-teman ya. Misalnya tadi kamar ataupun dapur. Nah, itu harus kita sesuaikan teman-teman. Misalnya expert publish eh, kamar atau publish dapur. Terus ini nama sensornya misalnya kita ada dua sensor ultrasonic sama temperatur. Nah, itu kita bisa tambahkan teman-teman nanti di CMQTT-nya teman-teman. Nah, sambil kita nunggu ini kita masuk ke si MQTT WebSocketnya ini. Pertama sekali ini bakalan random teman-teman ya. Si J4 ini, JP4-nya kita refresh aja kali ya. Ada teman-teman. Nah, ini kita bisa tekan di sini untuk men-set si si ininya teman-teman, si jaraknya untuk simulasi si jaraknya. Kita set misalnya di 204. Nah, dia bakalan nampilin 204 teman-teman. Ntar ya ini kenapa ini error ya? Terus saya coba pakai ini. PTT. Terus, wah, coba kita pakai kita ganti aja ya teman-teman. Nah ini karena kita pakai MQTT public, ini ada ratusan atau ribuan data dari seluruh dunia kali ya teman-teman. Nah ini banyak banget nih topiknya. Biasanya saya pakai ini sih, cuman karena ini lagi down, bisa menggunakan tes mosquito.org teman-teman. Sambil nunggu ini ya, nunggu selesai ini. Jadi MQTT Explorer ini salah satu tools third party yang mana digunakan untuk mengambil data dari CMPTT teman-teman. Atau kalau
teman-teman biasa menggunakan command line juga bisa juga kita install di command line tersebut MQTT gitu teman-teman. Misalnya saya ada nggak ya? Hmm, nah, belum saya install teman. Jadi kalau teman-teman ingin install Mosquito bisa juga teman-teman. Nah ini lumayan lama mungkin karena proyeknya gede ya proyeknya. Tadi belum di save. Bentar ya. Kita coba subscribe aja ini. Expert. Publish. Hmm, hmm, hmm. Belum ada karena kita belum mengirimkan data dari sini teman-teman. Nah, ini apa ya? Ini saya aman-aman aja dari sini. Nah, terus ada yang ngirimin data. Nah, ini teman-teman. 20395. Mungkin kita ganti jaraknya di 306 kali ya. Dia bakalan 305,95. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi, kita juga bisa mendapatkan data secara grafikal di sini. Jadi, kita mungkin ubah lagi di sini ke 74. Jadi, saya buatnya itu selama 2 detik dia bakalan ngirim data teman-teman. Kemungkinan ini internetnya kali. Internet dari si Walkwie-nya ya. Nah, ini 74,05 gitu teman-teman. Jadi, dari eh, apa namanya demo kali ini teman-teman bisa banyak judul teman-teman. Misalnya teman-teman ingin nambahin sensor suhu, kita bisa juga nambahinnya di sini juga teman-teman. Jadi nanti dari Walkwie ini teman-teman bisa ekspor lagi lebih banyak, bisa kita pakai juga untuk mungkin pakai ini kenapa gini? Bentar ya. Mungkin teman-teman bisa pakai juga untuk eh, menggunakan si Raspberry Pi ataupun yang lainnya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita nunggu ini dia sampai 144 ya. Nah ini kemungkinan jaringannya sih agak lemot gitu teman-teman. Jadi karena kan kita menggunakan server yang gratisan ya. Jadi kalau gratisan ya kita harus sabar-sabar juga kan teman-teman ya. Nah gitu. Ini kan udah nambah lagi 144 dianya di sini. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai Things board ataupun bisa pakai yang lain teman-teman. Ini juga open IoT platform. Jadi kita bisa
install MQTT di sini, terus kita bisa memvisualisasikan datanya di MQTT ini, teman-teman. Jadi, eh, jadi kita nggak ada halangan lagi, teman-teman, ketika kita punya sensor tapi kita nggak tahu cara nampilinnya ataupun kita nggak tahu cara deploy-nya, kita bisa menggunakan berbagai macam platform, teman-teman. Seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara deploy-nya dengan sensor lain? Mungkin teman-teman nanti bisa ikut di IoT Bootcamp yang dari expert ya, teman-teman. Jadi kita di situ bakalan diajarin eh, kita cara pakai sensor, cara pakai Arduino dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman mulai mungkin bisa, wah ini kayaknya cocok nih, misalnya ada mau mengecek eh, dekat rumahnya mungkin ada laut, mau ngecek ketinggian air laut gitu kan, teman-teman. Jadi waktu bulan 2 kemarin ada salah satu peserta juga yang ngechat saya nanya, Kak Rusdi gimana sih kalau misalnya ngecek ketinggian air laut gitu kan. Ya saya jelasin juga misalnya dengan ultrasonic ataupun dengan ESP dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kita nggak hanya berpaku pada satu platform aja, teman-teman, ataupun Walkway ataupun yang si Thingsbot tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ketika tadi tidak connect, terus dia mencoba connect, From Rusdi akan mengirimkan data ketika dia coba connect kembali, teman-teman. Jadi kita bisa membuat seperti itu, teman-teman. Jadi misalnya ketika dia coba connect kembali, kita bisa analisis juga nih, berapa kali sih dia downtime-nya gitu kan. Misalnya kita tambahin aja, wah ini downtime 1 kali. Nah, itu bisa kita tambahin di MQTT ya, teman-teman. Jadi, kita tahu nih, oh ternyata ketika kita pasang sensor di daerah mungkin terpencil gitu kan, di daerah pegunungan ataupun di daerah hutan, wah ternyata sangat sering downtime, berarti koneksinya buruk. Nah, kita harus ganti nih. Dari awalnya mungkin kita memakai 3G, kita bisa ganti ke 4G, ataupun dari awalnya kita memakai 4G, kita menggunakan LoRa, teman-teman, ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita, atau yang sekarang pakai Starlink ya. Jadi kita bisa improve dari situ, teman-teman. Kita bisa mencari judul ataupun mencari apa namanya, inspirasi dari, wah ini dari downtime-nya aja kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ketika kita tempatkan suatu sensor di sini, dia akan lebih banyak downtime dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi sangat banyak sekali data-data yang bisa kita olah dari sensor dan juga connectivity dan data processing dari si sensor tersebut, teman-teman. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan ya, Kak Zahra ya. Jika ada yang kurang mungkin saya mohon maaf. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak ya. Halo Kak Zahra. Oke, halo Kak Rusdi. Thank you Kak untuk materinya. Gimana nih teman-teman setelah menyimak materi basic IoT nih dari Kak Rusdi? Mungkin boleh dibantu kasih reaction nih. Kan di Zoom ada reaction atau mungkin boleh di komen juga nih. Gimana setelah mempelajari IoT? Oke, thank you. Reaksinya nih ada yang jempol, ada yang tepuk tangan, ada yang love, ada yang trompet. Jadi fun ya teman-teman belajar tentang IoT. Ternyata kalau kita belajar dari awal, dari basic, ternyata bisa. Jadi pelan-pelan dulu, nanti baru kita nanti mengaplikasikannya seperti yang dicontohkan oleh Kak Rusdi tadi, gimana caranya mempraktekannya di ESP tadi, dan lain sebagainya. Oke, nih dari Kak Ipung Eko Soharjo nih, ada eh, untuk Kak Rusdi ada daging Kak materinya. Wah, Alhamdulillah nih kalau Kak Ipung ngerasa terbantu dengan materi yang disampaikan oleh Kak Rusdi. Oke, untuk Kak Rusdi mungkin boleh istirahat dulu Kak, boleh minum dulu, mungkin merebahan sebentar ya. Eh, apa lendetan, apa sih bahasa Indonesianya? Punggungnya ditempelin di kursi dulu lah, istirahat dulu karena tadi udah ngasih materi full nih kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin untuk nextnya bakalan ada sedikit informasi nih dari tim expert. Di sini bakal ada Kak Tami yang akan join dan membagikan informasi menarik nih untuk teman-teman semuanya. Halo Kak Tami. Oke, halo Kak Zara. Halo Kak Tami.
Oke, teman-teman. Mungkin biar nggak lama-lama nih, biar langsung move ke sesi pertanyaan. Kita langsung aja masuki sesi bersama Kak Tami. Oke, Kak Tami, silahkan. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Nah, ini sebelumnya saya kenal dulu ya teman-teman, nama saya Tami dari tim Esport yang sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya kita tadi di grup gitu ya, udah kenalan dan kita sempat kayak tes ombak juga ya, jadi biar ngobrolnya enak gitu ya. Ini juga saya hai untuk Pak Ipung ya sebelumnya. Pak Ipung ini juga best friend-nya IoT-nya Esport banget gitu ya, karena sudah ikut bootcamp-nya di Esport gitu ya, dan sempat juga dari perusahaan Pak Ipung juga pengen pelatihan juga nih dengan expert gitu. Ini juga dijelaskan juga sama Kak Zara di awal di expert tuh kita banyak banget program-programnya dari yang bisa teman-teman pengen upgrade skill gitu ya, atau teman-teman yang sebenarnya pengen punya project gitu ya, karena IoT ini akhir-akhir ini juga menarik ya teman-teman, nggak cuman orang engineer aja yang pengen belajar IoT, ternyata non-tech tuh juga tertarik banget gitu. Biasanya malah akhir-akhir ini yang tertarik buat daftar IoT itu bapak-bapak yang pengen merakit IoT gitu, dan biasanya mereka itu belum ada background dari IoT gitu, jadi pengen merangkai, pengen punya smart housing, pengen punya smart farming gitu yang pribadi gitu. Bahkan juga ada yang unik pokoknya punya custom macam-macam ingin punya project di bidang IoT. Jadi membuktikan juga kalau IoT ini banyak peminatnya ya teman-teman, dan prospek ke depannya itu juga sepertinya akan luas banget kayak gitu. Nah, di sini aku juga mau informasiin banyak banget ya teman-teman, terutama yang ada di Esport gitu ya. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Nah, share screen ya. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Bentar, saya izin slideshow dulu ya. Oke, nah ini sebelumnya teman-teman di sini kan kita tadi udah banyak survei ya dari pagi siang ya. Mungkin teman-teman di sini udah tahu expert dari lama, atau mungkin teman-teman baru-baru ini tahu tentang IoT, atau yang mungkin dari sini juga banyak background juga ya, mungkin teman-teman mahasiswa kayak gitu ya. Expert sendiri tadi juga udah dikenal sama Kak Zara ya. Kita punya banyak sekali program gitu ya, termasuk malam hari ini juga salah satu program kita gitu ya yang gratis, namanya mini bootcamp kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen bisa belajar lebih detail lagi ya, seperti Pak Ipung juga seperti Kak Rusdiansyah yang sudah menjadi ahli IoT ya sekaligus praktisi gitu ya. Nah, di Expert sendiri ini kita ada dua program nih kayak gitu, biar teman-teman itu belajarnya lebih intensif kayak gitu. Nah, kalau misalnya mini bootcamp hari ini, teman-teman juga udah tahu ya benefitnya apa aja sih yang akan teman-teman dapetin gitu ya. Misalnya kayak satu kali sesi live class gitu ya. Ini kan kayak kelas ke nolnya gitu. Jadi selama 2 jam ke depan ini nanti ya sudah berlangsung ya, itu teman-teman masih kayak dasar banget sih kayak apa yang dijelaskan sama Kak Rusdiansyah tadi ya. Tadi juga Kak Rusdiansyah juga sedikit spill gitu ya. Kalau teman-teman pengen belajar MQTT kayak lebih lanjut, itu bisa ke expert atau di intensive bootcampnya, karena memang hari ini masih materinya dasar banget kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih menanyakan tentang sertifikat, tenang aja, teman-teman nanti akan tetap mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Cuman mini bootcamp dan intensif bootcamp ini juga akan ada perbedaan dari segi sertifikatnya. Karena kalau untuk sertifikat mini bootcamp ini teman-teman akan sebagai bukti kehadiran kalau teman-teman mengikuti mini bootcamp malam hari ini. Nanti juga dari tim expert akan juga nge-share nih link untuk presensinya. Jadi teman-teman juga jangan lupa ya untuk presensi, isi data diri, karena kita juga akan sesuaikan dengan nama yang teman-teman input kayak gitu. Tapi juga note nih buat teman-teman sebelumnya, kalau tadi yang mengganggu di selama sesi Zoom kayak mencoret-coret, kita juga bisa melakukan blacklist, jadi tidak bisa merilis sertifikatnya teman-teman kayak gitu. Terus juga teman-teman juga nanti materi rekamannya juga akan saya share melalui grup ya. Jadi teman-teman setelah sesi mini bootcamp malam ini berakhir, jangan langsung live, dan kita sertifikatnya juga nggak kirim email ya. Jadi kita akan share langsung di grup tersebut kayak gitu. Nah, pastinya juga saya mini bootcamp ini teman-teman akan mendapatkan banyak banget benefitnya gitu. Ada benefit juga khusus buat teman-teman yang pengen belajar lebih
eksklusif gitu di export kayak gitu, termasuk di intensive bootcampnya. Karena sekali lagi tadi juga eh, Pak Rusdiansyah juga jelasin nih kalau misalnya IoT ini juga perlu banget didampingi sama mentor, karena kalau belajar sendiri juga teman-teman bingung ya startnya dari mana, apalagi kalau IoT ya teman-teman pasti pengennya punya project sesungguhnya kayak gitu, atau project yang benar-benar bisa aplikasikan langsung kayak gitu. Nah ini tadi juga banyak teman-teman dari mahasiswa ya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa fresh graduate gitu ya, yang mungkin hari ini rencananya cuman pengen dapat sertifikat gratis saja nih Kak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lagi di dunia IoT engineer ya, itu sebenarnya kan tadi juga dijelaskan sama Kak Rusiansyah ya. Bahkan kita juga sempat melakukan riset gitu ya tentang IoT ini kebutuhannya di masa depan. Ini juga terlihat dari expert sendiri yang mengadakan intensif bootcamp gitu. Kita tuh makin hari makin banyak peserta dan itu bisa dari berbagai kalangan. Misalnya kalau dari mahasiswa kebanyakan dari apa ya, kayak HMJ atau MK-nya itu membutuhkan project gitu ya. Eh, jadi kayak misalnya mau gabung ke HMJ ini, teman-teman harus punya project IoT kayak gitu. Berarti IoT ini sudah dari bisa buat dari apa ya? Segala usia gitu. Bahkan bapak-bapak mungkin usia 30, 40, 50 tahun tuh masih pengen belajar tentang IoT. Ini juga terbukti dari riset-riset dari kita ya, kayak permintaan IoT engineer itu bakal terus meningkat dalam 5 tahun ke depan kayak gitu. Karena juga dari pendapatan di pasarnya gitu ya, proyek-proyek IoT gitu ya. Bahkan sekecil smart housing pun seperti sensor seperti itu juga dari berasanya dari IoT ya teman-teman kayak gitu. Nah ini juga bisa menjadi salah satu motivasi teman-teman juga nih yang buat teman-teman yang mahasiswa atau fresh grade, kalau teman-teman pengen menjadi seorang IoT engineer gitu ya, bisa dilihat sendiri dia kayak dari riset kita gitu, kayak misalnya gaji pokok, gaji tambahan, gaji total per bulannya itu bisa menjadi gambaran teman-teman untuk bisa fokus lagi belajar di IoT engineer kayak gitu. Jadi IoT ini luas banget ya teman-teman kayak gitu. Nah, ini dia yang tadi saya mau share ya teman-teman. Jadi di Expert ini kita ada pembelajarannya eksklusif gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dengerin lagu, kalau misalnya teman-teman nggak premium, dan tadi banyak iklan ya, dia ada Kak Zahra, info-infoin Expert. Jadi kayak informasinya Kak Rusdiansyah ini masih dasar banget gitu dan masih terbatas waktunya kayak gitu. Nah kalau teman-teman pengen punya waktu yang premium, pengen yang bisa dapat project kayak gitu ya, pengen punya portofolio gitu ya, yang buat teman-teman yang pengen berkait di bidang IoT gitu. Nanti aku juga akan share nih teman-teman kita yang sudah mengimplementasikan banyak sekali tentang IoT ini gitu. Nah, di Internet of Things for IoT Engineer gitu ya, itu eh, kita ada program yang banyak banget fasilitasnya. Nah, sebelumnya ini kita ada 3 mentor. Jadi dalam satu sesi intensif bootcamp ini ada 3 mentor yang akan belajar bareng sama kita kayak gitu. Jadi belajarnya bukan video, bukan cuman rekaman gitu ya, tapi benar-benar belajar interaktif dengan kakak mentornya kayak gitu. Seperti ada Kak Arif Nur Miswari, terus juga ada Kak Ahmad Soni Alfatani, dan ada Kak Faris Alemuda. Ini juga menarik ya teman-teman, karena 3 mentor kita ini dari berbagai bidang ya. Maksudnya kayak Kak Arif ini kan di startup, terus juga Kak Ahmad Soni ini juga, selain Kak Ahmad Soni ini juga selain menjadi SVP Departemen Researcher-nya PT Sistem Integrasi, beliau ini juga banyak banget freelance-nya ya teman-teman. Maksudnya kayak beliau ini juga kayak dosen asdos di Korea kayak gitu ya, di universitas di Korea. Terus juga Kak Faris ini punya background di BUMN kayak gitu. Jadi IoT di sini tuh bisa diimplementasikan di mana aja sih, misalnya kalau di BUMN tuh kayak apa, misalnya di startup tuh seperti apa, atau atau dari seginya Kak Amazon itu gimana kayak gitu. Ini juga sangat membantu nih buat teman-teman yang mahasiswa atau fresh grade gitu. Kalau teman-teman pengen diskusi langsung atau pengen tanya-tanya gitu ya, dan pasti dalam sesi bootcamp itu mereka juga akan menjelaskan dari pengalamannya mereka-mereka juga, beliau ini gitu. Nah, ini aku akan jelasin juga sih kayak benefitnya sih, kayak 18 sesi live class-nya tuh kayak gimana, terus sertifikatnya seperti apa, terus kurikulumnya, kemudian juga detailnya sampai ke final project mentorship. Ini juga ada note juga ya, kayak yang terbaru-baru kita tuh akan seperti apa, kayak gitu. Terus untuk manfaatnya, nah ini manfaatnya lebih kayak setelah bootcamp ini, teman-teman tuh akan dapat apa aja sih gitu.
Yang pastinya teman-teman akan memahami dasarnya dulu nih, dasar dari IoT dan penggunaan Arduino-nya kayak gitu. Nah, ini juga menarik nih, kayak banyak teman-teman tuh kayak, Kak, ini saya nggak ngerti apa-apa tentang IoT gitu, nggak tahu dasarnya. Ini kira-kira cocok gak ya, Kak, buat saya yang pemula kayak gitu. Nah, ini sangat recommended banget ya buat teman-teman semua. Kalau di bootcamp ini pas banget buat teman-teman yang sebagai pemula gitu. Karena di sini juga konsepnya kita pengen belajar sampai mahir. Mungkin teman-teman juga bisa cek di Instagram kita ya, banyak banget alumni yang sharing juga nih pengalamannya di IoT ini kayak gitu. Terus juga teman-teman akan menguasai pemrograman dasar Arduino ya. Arduino ini juga banyak ya peserta yang nanyain ke saya karena saya juga sering banyak masukan dari IoT gitu ya. Kak, ini pakai Arduino ya. Pokoknya Arduino juga paling sering ditanyakan juga gitu Arduino ini gitu. Terus juga teman-teman juga akan mendapatkan peserta juga akan memiliki keahlian bekerja dalam dan mengimplementasikan sensor juga. Terus tadi juga teman-teman seperti yang di-share sama Kak Rusdiansyah ya, teman-teman nanti akan bisa di MQTT dan HTTP-nya lagi gitu. Terus juga teman-teman akan bisa merangkai IoT Kit. Nah, ini IoT Kit ini ada device ya, yang membuat proyeknya smart housing dan smart farming gitu. Jadi teman-teman nanti akan ada dua project ya dalam intensif bootcampnya kita gitu. Terus juga teman-teman akan mendesain dan mencetak PCB. Nah, PCB ini nanti kita dari ekspor juga akan ada informasi tambahan nih tentang kitnya gitu karena kit ini kan juga ada yang custom ya gitu jadi kita benar-benar praktek sampai misalnya sensor sampai sensornya itu bunyi kayak gitu terus juga peserta dapat menguasai pemrograman berorientasi objek terus untuk membuat custom library. Terus juga peserta dapat membangun platform IoT dan Node-RED gitu. Terus juga peserta dapat membuat proyek integrasi dan transmisi data dalam smart farming dan peserta dapat langsung membuat hardware atau perangkat IoT yang siap di display kayak gitu. Nah, ini juga smart farming ini eh, banyak juga yang tertarik ya, misalnya kayak cek sensor kelembapan suhu kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga menarik juga sih teman-teman gitu karena juga smart farming ini juga risetnya kayak ke depannya akan lebih banyak yang butuh ke smart farming. Kalau mau misalnya simpelnya bisa di smart housingnya, tapi itu dua-duanya juga dapat ya teman-teman kayak gitu. Oke, nah di sini aku mau jelasin nih teman-teman karena mungkin teman-teman di sini sebenarnya tadi aku cek banyak juga yang ngevote kalau sebenarnya teman-teman ini butuh pelatihan IoT. Nah, ini pas banget karena mungkin teman-teman udah mencari bootcamp ya atau memang teman-teman tuh sebenarnya udah pengen belajar IoT. Nah, eh, kalau teman-teman tim mendang mending ya. Nah, di sini aku mau jelasin nih kalau teman-teman gabung di Esport gitu, benefit yang akan teman-teman dapetin apa aja sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di Esport itu untuk kelas IoT ini karena kita judulnya complete level ya dan di ST kita tuh untuk IoT ini belajar sampai mahir karena memang materinya kan dari pemula banget ya kayak gitu. Itu ada 18 kali sesi live class ya, teman-teman. Nah, ini untuk 18 kali pertemuan ini atau sesinya ini akan berlangsung selama 3 bulan. Jadi, itu sekitar seminggu 2 kali untuk jadwalnya. Dan itu bisa menghabiskan waktu di 3 bulan. Ini juga termasuk lumayan banget ya teman-teman gitu. Karena benar-benar di sini nggak cuman belajar aja, tapi teman-teman tuh akan berinteraksi langsung dengan mentor secara online melalui Zoom kayak gitu. Terus juga 18 kali ini juga cuman satu mentor yang menjelaskan terus kita dengerin gitu enggak, tapi ada 16 kali live sesi, kemudian juga 2 kali sesinya adalah mentoring projectnya gitu. Jadi di sini kayak banget ya kalau device-nya atau teman-teman ini benar-benar akan megang hardware-nya sendiri gitu. Terus juga eh, walaupun 18 kali live sesi kelas ini 3 bulan, tapi untuk aksesnya, jadi ini kalau misalnya teman-teman untuk 1 tahun, 2 tahun sampai seumur hidup ya, atau akses lifetime, jadi kalau teman-teman mau akses lagi itu bisa banget karena semua materi dan rekaman kelasnya itu kita rekam, seperti halnya juga malam hari ini kita rekam gitu ya, dan itu bisa diakses walaupun teman-teman tuh udah selesai atau lulus dari bootcampnya, jadi aksesnya seumur hidup kayak gitu. Nah, ini juga nggak bisa semua teman-teman orang lain bisa akses ya, karena link ini khusus yang cuma email teman aja yang terdaftar di sesi bootcamp ini gitu.
Nah, ini nih yang sering banyak ditanyakan ya, yang sering tanya dari IoT itu, karena kalau misalnya belajar sendiri mas, apa bedanya gitu kan? Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan project bootcamp atau menghasilkan project bootcamp. Nah, ini juga banyak alumni yang sharing gitu ya, terutama di LinkedIn, karena ini juga menarik ya buat teman-teman yang mahasiswa atau fresh grade atau bahkan contoh alumni project bootcamp kita ini merupakan backend engineer gitu. Jadi beliau ini Kak Lutfi Yufa Jiru ini ya nge-share gimana pengalamannya ikut bootcamp di Esport gitu. Nah ini eh, apa ya bootcamp ini universal banget ya teman-teman. Jadi bisa buat siapa aja gitu. Bisa teman-teman tuh masih kuliah semester 2 semester 3 itu bisa banget gitu kan. Terus juga teman-teman yang habis lulus terus belum punya skill. Nah, itu kan sayang banget ya teman-teman karena akhir-akhir ini kan kita udah tahu ya riset kayak 10 juta Gen Z itu menganggur di apa risetnya gitu ya. Kalau sayang banget. Nah, itu kan kita nggak tahu ya siapa yang mau disalahin gitu. Bisa aja ketika kita lulus tuh sebenarnya kita nggak punya bekal apapun kayak gitu karena banyak juga teman-teman mahasiswa tuh yang ngechat malah konsultasi nih sama saya gitu kak saya tuh kuliah tapi kok saya tuh nggak ngoding ya gitu ternyata mereka tuh jarang banget buat praktikum langsung gitu makanya bootcamp bootcamp ini hadir buat teman-teman bisa ngoding langsung dibantu sama praktisinya langsung gitu apalagi mereka juga punya pekerjaan di coding itu kayak gitu. Kayak Kak Lutfi ini dari backhand pengen belajar buat ikut IoT kayak gitu. Dan dari postingannya Kak Lutfi ini juga membuat banyak partisipan ya, maksudnya banyak teman-teman yang pengen menanyakan gitu tentang projectnya gitu. Ini juga saya sambil serta teman-teman ini merupakan salah satu hasil project bootcampnya IoT yaitu smart farming gitu. Jadi beliau ini membuat monitoring kandang ayam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih punya sebenarnya aku udah punya angan-angan nih Kak gitu. Terus pengen banget buat bahan riset karena juga akhir-akhir ini ada teman-teman dosen atau mungkin teman-temannya lagi S1, S2 yang mau riset itu juga bisa di bootcamp kita. Jadi misalnya pengen membuat custom project gitu ya. Terus misalnya teman-teman pengen nanyain itu langsung aja bisa teman-teman gitu. Karena emang tujuannya kita bisa sharing gitu. Nanti aku mau jelasin juga nih untuk benefit selanjutnya gitu. Ini aku next aja ya teman-teman ya. Nah, ini benefit yang sering teman-teman tanyakan juga ya untuk sertifikat gitu. Ini akan sangat berbeda dengan sertifikat malam hari ini ya teman. Kalau sertifikat hari ini kan kita sebagai partisipan ya, nanti ada judulnya kayak gitu kan tanggalnya berapa. Kalau misalnya teman-teman tahu di sertifikatnya bootcamp itu teman-teman sudah terdaftar sudah berizin ya di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gitu. Ini juga menjadi poin plusnya teman-teman kalau pengen bikin professional branding, terus teman-teman juga pengen share juga gitu. Jadi ketika ini juga berlaku karena banyak banget peserta tuh fungsinya sertifikat tuh apa sih Kak? Nah, biasanya rekrutmen atau misalnya menanyakan tentang apa sih hasil dari mereka tuh nggak nanyain sertifikatnya, tapi apa sih outputnya teman-teman itu setelah mengikuti bootcamp itu. Misalnya dari bootcamp IoT ini saya bisa bikin project sebuah smart housing ini, atau misalnya saya bisa bikin smart farming mengecek ke kandang ayam kayak gitu. Sebenarnya itu yang lebih dibutuhkan dan sertifikat ini untuk penunjang teman-teman misalnya share di LinkedIn gitu setelah menyelesaikan bootcamp kayak gini karena memang faktanya yang terjadi kita tuh sedang kayak bersaing gitu ya dan kalau misalnya kita nggak ada skill apapun ya kita akan kalah bahkan kita juga tahu ya rekrutmen mintanya mesti yang sudah berpengalaman 2 tahun gitu Pak maksimal batas usia 25 tahun padahal kita lulus kuliah baru 23 kayak atau 22 kayak gitu kan nah makanya juga sekarang banyak juga sih aku nemuin juga kayak anak mahasiswa masih semester 3 4 itu udah pada ikut bootcamp, pada ikut magang kayak gitu karena mereka tahu nih kesadarannya kalau ke depannya akan banyak persaingan di depannya gitu. Karena udah setelah Gen Z itu ada ini lagi kan. Nah, kayak gitu. Terus juga grup mentoring dan networking ini juga sangat bantu sih kayak misalnya di grup mentoring ini juga untuk WhatsApp-nya kita seumur hidup ya teman-teman. Jadi kayak misalnya salah satu chat peserta dengan mentor kita gitu. Misalnya beliau ini Pak Edi ini ya, ya dari customer ini ya, ini dia tuh
punya custom project gitu. Nah, dia nggak mau rugi nih setelah ikut bootcamp ini. Selain saya punya output dasarnya Smart Farming dan Smart Housing ini, tapi dia punya custom project sendiri gitu. Itu boleh banget bisa konsultasi di grup bootcamp kita gitu. Dan ini juga menarik karena Kak Sony ini masih respon di jam malam ya sampai setengah 10 gitu. Dan mereka masih berinteraksi langsung gitu menanyakan project-projectnya gitu. Nah ini juga sekali lagi ikut bootcamp itu bisa buat teman-teman membangun professional branding ya. Kayak tadi contohnya bisa membuat antusias relasinya di LinkedIn untuk bisa tertarik buat bootcamp. Atau seperti Kak Randy ini yang merupakan masih lulus ya. Maksudnya masih fresh grade buat ikut fresh grade dari kuliah gitu terus ikut bootcamp. Nah, ini juga menarik. Dia udah bisa nge-tag Mas Faris gitu ya yang kerja di BUMN, Mas Ahmad Sony gitu kan. Jadi kayak ini juga membangun teman-teman kayak punya relasi orang-orang yang praktisi masa masih kuliah udah kenal Mas Sony gitu kan. Kok udah Mas Faris yang udah kerja di BUMN kayak gitu ya. Itu juga akan membantu teman-teman ke depannya gitu. Nah, ini sekali lagi bootcamp ini bisa direkomendasikan buat siapa aja ya, buat kamu yang masih mahasiswa maupun yang fresh graduate, yang misalnya aku kuliahnya nggak engineering Kak, itu juga masih bisa banget. Atau mungkin memang sudah full time di engineer atau di front end atau di back end kayak gitu, atau memang dosen karena kalau biasanya dosen atau misalnya guru itu untuk riset kayak gitu, atau memang teman-teman IoT enthusiast itu juga bisa banget buat ikut bootcamp ini kayak gitu. Nah, ini juga menarik teman-teman karena kelasnya akan dimulai 5 hari lagi gitu. Jadi kita last minute kuota banget nih gitu untuk bisa gabung di Internet of Things atau di bootcamp kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah nunggu lagi misalnya sebulan 2 bulan. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ikut mini bootcampnya di Esport gitu ya. Biasanya kita ada early bird atau 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Kalau ini nggak, kita cuma butuh 5 hari lagi last minute banget karena kita masih ada karena antusiasnya luar biasa, kita tambah lagi kuotanya buat teman-teman yang mau ikut di bootcamp IoT kita, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, teman-teman yang di peserta umum ya, misalnya cek di Instagram kita, gitu ya, banyak konten-konten IoT kita, itu harga umumnya itu di 99.000. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman ikut di mini bootcamp ini, tadi aku mau share ya, kalau kita akan banyak benefit selain sertifikat, rekaman, udah dapat ilmu, dapat sertifikat, teman-teman juga akan dapatkan voucher harga khusus kayak gitu. Nah, ini juga aku share untuk silabusnya besok Selasa ya. Berarti minggu depan ya, teman-teman. Itu kita udah ada silabusnya gitu. Untuk jadwal kelasnya kita di jam setengah 8 malam ya, karena pertimbangannya pasti teman-teman yang misalnya masih kuliah, sudah bekerja. Kalau udah setengah 8 malam itu kan udah senggang gitu ya. Nah, itu bisa ikut bootcampnya nambah ilmu kayak gitu. Nah, ini juga silabusnya dari tanggal 6 Agustus sampai 8 Oktober dari sampai presentasi final project. Nah, di sini terlihat banget ya presentasi final project tuh apa sih yang teman-teman dapetin selama 17 sesi sebelum-sebelumnya nih, kayak mentoring project 1, mentoring project 2 gitu. Teman-teman tuh dapat apa aja gitu. Dan tapi juga teman-teman harus tahu kalau di pertemuan pertamanya itu kita masih introduction ya, introduction to IoT and Arduino IDE. Ini juga menunjukkan kalau materi kita tuh pemula banget, kenalan dulu nih sama IoT kayak gitu. Ini juga bisa sharing-sharing juga. Bahkan kita nanti ada prakelas juga nih, kayak misalnya kita harus install ini gitu. Nanti akan ada file yang akan menjelaskan tersebut gitu. Oke, ini sedikit trailnya ya teman-teman. Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body aid. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, nah ini
untuk IoT ya. Nah, ini fun fact juga, sebenarnya IoT ini kita sudah lebih dari 800 alumni ya, termasuk Pak Ipung juga gitu. Kita udah ada 800 alumni yang sudah belajar bareng sama kita gitu. Dan serunya juga sih sebenarnya ini mau share juga banyak alumni dari berbagai, karena IoT ini menarik ya. Sekali lagi banyak banget backgroundnya gitu. Ada juga yang lulusan SMA, kemarin habis sharing juga dia lulusan SMA ikut padahal nggak punya background IoT, bahkan beliau ini merupakan sales di salah satu provider gitu ya. Terus mereka beliau ini akhirnya bisa membuat tiga perusahaan, jadi kayak nggak ada basic IoT dibantu dengan AI gitu. Dan kita juga banyak, sebenarnya ada banyak bootcamp juga sih di kita gitu, ada IoT, ada AI juga gitu yang bisa nge-provide perusahaannya beliau gitu. Nah, ini juga beberapa testimoni ya. Nah, ini juga ada Pak Ipung ya, ada bootcamp IoT ini di Esport sangat membantu kita untuk mengenal IoT lebih mendalam, semakin dalam pemahaman, semakin original produk teknologi terapannya, kayak gitu. Terus juga ada Kak Ari Indrayanti, ini juga merupakan Head of Product at GoPlace. Nah, ini juga menarik juga di bootcamp ini, teman-teman nggak usah minder kalau misalnya masih mahasiswa atau gimana. Ini jadi kayak ini sekali lagi kayak luas ya. Ini termasuk merupakan Head of Product at GoPlay gitu, juga memberikan testimoninya belajar di expert gitu. Nah, ini sebenarnya benefit yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu di Instagram kita mungkin promo-promo yang berlaku saat ini itu untuk IoT harganya kan di 99.000 dari harga normalnya di 2.500.000, karena dari benefit yang didapat dengan 18 kali live class itu kalau dihitung kosnya bisa sampai di 2.500.000. Tapi untuk khusus teman-teman yang malam hari ini mau daftar di intensif bootcamp yang akan berlangsung tanggal 6 Agustus atau 5 hari lagi ini gitu, langsung teman-teman langsung payment. Nah, itu di harga 799.000 aja. Itu sudah dapat semua benefit atau fasilitas yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Nah, untuk caranya, teman-teman cukup chat saja ke saya, ke adminnya WA Group ya, ke 089 603 300 675. Cara chatnya cuma khusus chat aja IoT gitu ya. Kalau teman-teman udah ngechat IoT, langsung saya bantu respon. Terus teman-teman akan saya bantu payment, dan malam hari itu juga langsung saya invite ke grup. Karena fun fact juga, grup ini kita sudah greeting ya, atau misalnya kita udah prakelas, udah diinformasikan aja persiapannya apa aja, dan mentor juga udah mulai share-share nih gitu. Nah, ini sebenarnya ada kuota terbatas ya teman-teman, karena kita juga nggak mungkin banyak peserta sampai 100 tuh enggak, karena biar pembelajarannya eksklusif. Jadi untuk hari ini ada 5 peserta aja yang bisa mendapatkan special diskon di 799.000 aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya antusiasnya lebih banyak lagi, kita akan informasikan lebih lanjut gitu. Nah, caranya cuman ke chat aja ke admin IoT atau IoT ke 089603300675 kayak gitu. Oke, next ya teman-teman. Oke, halo Kak Zara. Oke, halo Kak Tami. Oke, oke koneksiku udah stabil. Halo Kak Tami, jadi kita teman-teman informasi menarik dari Kak Tami, ada penawaran menarik buat teman-teman yang pengen belajar langsung nih, full stack-nya atau paket lengkapnya dari IoT nih. Bisa nanti klik aja di WA-nya atau tanya langsung ke adminnya. Oke, terima kasih Kak Tami untuk informasinya. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung next aja ya, karena lumayan banyak pertanyaan yang udah kekumpul nih. Aku cek di link Mentinya. Apakah Mas Rusdi sudah siap nih, Mas? Iya, siap, Kak. Oke. Dari Mas Rusdi mau milih atau gimana nih, Mas? Kebetulan kita mungkin malam ini akan jawab 3 pertanyaan saja. Boleh yang eh, Kak Zara juga boleh pilih, nggak apa-apa. Oke. Ini sih Mas, tapi aku lihat tadi ada 2 orang yang mention dengan kata PLC apa PLC, aku nggak tahu itu apa. Apakah kita coba yang ini ya Mas? Dari Oh, Kak Hapit Maulana, untuk pertanyaannya, untuk industri IoT, apa bisa dikonek dengan program dari PLC, semisal untuk mengkontrol mesin atau sistemnya dari jarak jauh? Mungkin bisa langsung dijawab nih Kak Rusdi. oke, Kak. Se- Jadi
Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Untuk dunia PLC sendiri kan kita tahu kan logic controller ya. Dan biasanya itu yang dikontrol itu kebanyakan relay dan sebagainya ya. Dan mungkin motor, stepper motor. Nah, dan itu bisa dipakein IoT atau bisa kita bilang itu data dari si relay yang di PLC tadi bisa kita kirim ke cloud ataupun bisa kita apa namanya teman-teman bisa olah lagi sebagai sebuah dashboard teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa googling itu eh, ada ada salah satu anak bangsa Indonesia ya yang bikin Arduino Nano yang berbasis atau PLC yang berbasis Arduino Nano. Jadi kalau nggak salah namanya apa ya Nano PLC ya. Aduh saya lupa. Jadi dia pakai Arduino Nano, kemudian ada banyak relay-relay boxnya itu yang dipakai untuk PLC tersebut teman-teman. Jadi kita nggak bisa nutup kemungkinan PLC nggak bisa pakai IoT nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengembangkan dari si Arduino Nano itu tersebut untuk kita tambahin modul WiFi, kemudian kita tambahin modul GSM ataupun GPS gitu teman-teman. Jadi saya juga pernah ada proyek menggunakan Arduino Nano yang mana itu dihubungkan dengan PLC. Jadi ada satu apa namanya untuk lift ya, lift itu kan ada juga pakai PLC ya. Lift itu ada juga sensor suhunya, sensor asap ya. Jadi ketika ngedeteksi sensor asap, lift akan berhenti dan juga itu real time mengirimkan ke server teman-teman. Jadi itu itu ada gambar itu sebagai gambaran ya pertanyaan dari Mas Hafid. Eh, jadi kita nggak menutup kemungkinan bisa mengontrol PLC dari jarak jauh. Mungkin membantu Mas Hafid Maulana. Oke, segitu ya Mas Hafid Maulana untuk jawabannya nih dari Kak Rusdi. Semoga menjawab. Untuk selanjutnya mau dipilih Mas Rusdi apa gimana nih Mas? Eh, boleh yang tadi ada PZM itu ya Kak yang di atas dari Kak Gunawan ini. Oh ya oke, kita display ya. Saya Sulka Gunawan, saya ada project untuk monitoring listrik yang skala besar. Saya menggunakan ESP32 dan sensor ZEM 004T. Kapasitasnya 220 hingga 260 volt per 100 ampere. Nah, sensor apa yang kapasitasnya lebih tinggi? Itu gimana tuh, Kak Rusdi? Oke Kak, makasih Kak Gunawan pertanyaannya. Jadi balik lagi dari budget kita ya Kak. Jadi misalnya eh, ketika kita mau arus yang gede berarti harus merogoh kocek yang lumayan. Jadi tadi saya sempat ada googling juga. Kebanyakan dari Google itu menyarankan memakai SCT-013 series. Jadi bisa sampai 200 ampere. Tapi dia cuman bisa ngukur arus Kak. Kalau tegangan mungkin kita tetap pakai PZM 004T. Jadi bisa kita tambahin satu modul lagi itu SCT-013 series atau bisa juga kita menggunakan YHDC SCT-030 series jadi bisa sampai 300 ampere eh, tapi nanti kemungkinan cara pembacanya mungkin yang sedikit berbeda ya Kak. Mungkin itu sih dari saya. Oke, segitu ya untuk Kak Gunawan untuk jawabannya. Oke, mungkin langsung ke last question aja nih. Mau dari Kak Rusdi apa mau dipilih nih Kak? Yang Yang di mana? bawah apa itu ya? Yang dari Dedi kali ya boleh. Oh ini. Iya, Oke. Coba iya. dari Dedi. Tips membuat produk IoT agar laku di industri. Oh, ada dua pertanyaan nih Mas. Gimana? Sampai tiga ternyata.
Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Jadi, nomor satu. Oh ya, boleh langsung dijawab aja nih Mas Rusdi, ya, silahkan. jadi eh Kak Dedi, produk yang IoT agar laku di industri itu, jadi mungkin kita bisa ngelihat dulu dari pasarnya itu di dekat rumah kita tuh pengen apa gitu. Jadi kebanyakan yang susah itu di industri itu ketika kita menjual suatu produk yang ternyata itu nggak laku di pasaran gitu misalnya, atau harganya itu nggak masuk di pasaran. Jadi kebanyakan itu ada beberapa eh, tempat ya. Jadi misalnya kayak eh, sekarang kan harga cabai atau harga petani menurun kan. Jadi ketika kita menurun itu kita nggak bisa masuk IoT untuk ngecek, oh ini kelembaban tanahnya sekian Kak, sekian Pak, nggak bisa kita melihat oh curah hujannya sekian Pak. Tapi kan itu nggak bisa nutup modal dari si petani itu sendiri kan. Jadi kita mulai geser nih, industri apa nih yang laku. Oh, ternyata sekarang industri vehicle tracking. Jadi kita bisa menanamkan GPS di truk ataupun di Grab ataupun misalnya, sorry saya sebut nama, mungkin di Bluebird atau gimana. Jadi kita bisa mengecek bagaimana sih perilaku si supir dan lain sebagainya. Mungkin di angkot, di Jaklingko dan lain sebagainya. Terus bot yang sering digunakan itu banyak ya, Kak. Jadi kalau misalnya saya itu yang pernah saya buat itu ada dari ESP32, STM32, terus ada sekarang saya di otomotif itu pakai boardnya NXP. Jadi S32K itu jadi dia lebih otomotif grade dan juga lebih tahan terhadap eh, suhu lingkungan dan bisa memakai CAN bus ya teman-teman. Jadi kita harus pilih lagi nih, misalnya kita mau sebagai IoT yang untuk sensor dan lain sebagainya, kita mungkin cukup menggunakan ESP32. Terus mungkin kita mau komputasinya lebih tinggi nih, mungkin kita mau eh, robot misalnya pelayan yang ada di restoran-restoran itu, kita memerlukan komputasi motor yang lebih cepat, kita bisa menggunakan STM32 atau kita mau menggunakan komputasi di misalnya di Tesla ataupun di Ioniq. Nah, itu kita bisa menggunakan board automotive grade yang bisa yang bisa support ke CAN bus teman-teman. Jadi kita harus menggunakan harus bisa beradaptasi. Oh, kita hanya untuk sensor kita bisa menggunakan ESP dan lain sebagainya Arduino. Tapi ketika kita mau lebih advance lagi, kita mungkin bisa upgrade lagi teman-teman. Mungkin komputasinya lebih tinggi, kita bisa menggunakan STM32 ataupun kita bisa pakai ESP32 tapi menggunakan ESP IDF, tidak menggunakan platform Arduino. Jadi kita bisa menggunakan task yang ada di ESP IDF. Nah, jadi teman-teman itu bisa banyak sekali ya, kalau bisa dibilang itu banyak sekali kombinasi yang ada di IoT ini sendiri teman-teman. Jadi ketika kita ketutup satu pintu, kita masih ada pintu lain. Kita tidak bisa solve dengan board yang satu, kita bisa solve dengan board yang selanjutnya. Terus board build-nya from scratch ataupun yang jadi, kita eh, kebanyakan itu melihat modul yang udah jadi gitu teman-teman. Terus kita kita eh, manipulasi sesuai yang kita butuhkan. Misalnya kita melihat modul GSM nih teman-teman. Nah, kita kan misalnya GSM menggunakan 2 ampere gitu kan. Nah, agar kita tidak membanyak PCB power, kita bisa buat PCB power sendiri, terus kita nambahin GSM dan juga kita mungkin nambahin eh, sensor tegangan dan lain sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman itu jadi saya juga pernah bikin dari scratch dan juga bikin atau menggunakan board yang udah jadi. Jadi mungkin nanti di Expert ini kan juga ada pembuatan PCB ya. Mungkin teman-teman bisa ikutin juga pembuatan PCB-nya. Jadi itu sangat membantu teman-teman. Apalagi ketika kita udah produksi mulai dari mungkin ke klien kita mungkin 5 atau 10. Nanti kalau ketika 50, ketika udah hanya dari board yang udah jadi, kita bakalan kesusahan teman-teman. Jadi kita bisa mengakalinya itu dengan membuat from scratch. Jadi teman-teman sendiri itu bisa belajar buat PCB itu dari Headspad dan juga dari mentor-mentor lainnya teman-teman. Gitu sih Kak.
Halo Kak Zara. Oh iya, oke. Halo Kak Rusdi. Jadi gitu ya untuk Kak Dedi jawabannya dari Kak Rusdi. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan dulu ya untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya. Untuk list pertanyaan yang belum kejawab, mungkin bisa nanti next jadi bahan konten nih buat uh, It Expert. Bisa pantau aja nih di Instagram Expert maupun di LinkedIn-nya Expert atau di LinkedIn-nya Kak Rusdi. Siapa tahu Kak Rusdi juga mau jawab-jawab nih dari pertanyaan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya sesi kita pada malam hari ini. Aku perwakilan dari Expert ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Rusdi yang udah mau memberikan ilmunya. Bahkan nggak sekali loh Kak Rusdi kesini udah 2 kali memberikan ilmunya tentang IoT bersama kan sekalian. Aku mau ucapin terima kasih juga kepada seratusan peserta nih yang udah bergabung pada malam hari ini. Dan jangan lupa nih untuk isi presensi yang udah di-share di room chat serta promo khusus untuk 5 sampai 10 orang pertama yang ngechat Kak Tami tadi ya dengan kode IoT akan dapat potongan harga up to eh, dengan sekian rupiah sampai ke harga 799 ya. Menghitung hari ya teman-teman 5 hari lagi nih untuk kelasnya running di bulan Agustus. Oke Kak Rusdi, mungkin untuk sesi akhir ada closing statement nih untuk teman-teman yang mau belajar tentang IoT. Oke Kak, terima kasih. Mungkin closing statementnya teman-teman pergunakanlah tools yang banyak ya. Sekarang kan udah banyak chat GPT juga sangat membantu dan juga teman-teman juga sekarang udah nggak banyak lagi ya Bitcoin. Jadi kemungkinan STM32 dan SP32 juga udah murah sekarang. Raspi juga harganya juga udah normal. Jadi teman-teman juga bisa build from scratch atau juga bisa ikut expert karena banyak sekali ya manfaatnya teman-teman. Ketika kita mungkin hanya bisa eh, apa namanya menyelesaikan solusi yang ada di rumah, kita nggak apa-apa menyelesaikannya dari rumah dulu, misalnya untuk IoT yang ada di rumah dan mungkin bisa bertahap, bertahap, bertahap. Nanti teman-teman bisa mungkin bisa membuat suatu produk yang sudah paten teman-teman. Jadi itu mungkin closingnya Kak Zara. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Oke Kak Rusdi, thank you Kak. Ya setuju banget nih dari yang Kak Rusdi bilang. Jadi teman-teman gak usah ragu buat berlatih karena toolsnya juga udah banyak yang gratis. Dari basic ada di rumah teman-teman bisa ngumpulin portofolio dari project-project basic yang teman-teman kerjain. Nanti bisa berguna buat karir teman-teman ke depannya di bidang IoT. Oke, untuk di akhir sesi mungkin kita mau foto bersama dulu nih buat teman-teman semuanya. Boleh dibantu nih sama kakak operatornya buat nge-capture nih momen-momen kita pada malam hari ini. Yuk yang bisa on cam, kita coba on cam sebentar ya. Mungkin 3 kali foto ya. Oke, get ready ya teman-teman. Oke, untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya dan pose yang ketiga yang terakhir ya teman-teman. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk semua momen pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Rusdi. Sampai bertemu lagi di event expert selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman. Terima kasih semua teman-teman.